Bagaimana bisa cinta dengan Nabi kalau belum mengikut Nabi? Berarti hendak mengikuti Nabi, salawat dulu hanya bisa mengikuti Nabi. Begitu mengikuti Nabi timbul cinta. Kalau cinta, apapun yang disuruh Nabi kita gawe, apapun yang dilakukan Nabi yang baik-baik, yang ada syariatnya kita ikuti, yang dilarang Nabi pasti kita jauhi. Andai pun karena ada nafsu dan setan yang menggandeng kita, karena ada nur kita, insya Allah semua itu akan terhapus dengan cintanya kita kepada Nabi. Kenapa? Karena orang cinta dengan Nabi maka terlihatlah ibadahnya, maka malulah dia kalau dia tidak beribadah, maka malulah dia kalau melanggar apa yang dilarang oleh Nabi kita. Nabi kita melarang berarti itu larangan Allah. Nabi kita menyuruh tapi berarti itu juga suruhan Allah. Karena apapun yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun Nabi berucap, bertutur Nabi, tidak bertutur Nabi kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi yang sempurna ini baik fisik maupun batin, apalagi batin memang adalah warisannya dari Nabi. Yang terkenal Nabi kita dengan Abul Arwah, bapaknya roh. Jadi roh kita tuh ikut ke Nabi kita, nur kita ikut ke nur Nabi kita. Fisik kita adalah basyariyah kita, badan kita adalah Nabi Adam abahnya. Tapi kalau ditelusuri secara mendalam, ternyata Nabi Adam pun asalnya dari Nabi kita juga. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanah diciptakan dari air, air diciptakan dari angin, angin diciptakan dari api, api diciptakan dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata secara hakiki semuanya itu dari Nabi. Jadi kita ini lahir dan batin, lahir dan batin itu dari Nabi. Roh kita dari Nabi. Badan kita basyariah zahirnya dari Nabi Adam, hakikatnya badan itu ternyata dari Nabi juga, zahiran wa batinan. Nah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi segini besarnya, agungnya, dimuliakan Allah, itu adalah Nabi kita. Nabi yang kita diperuntukkan untuk Nabi. Nabi yang diutus untuk kita. Itu keuntungan yang kadadataranya. Itu Nabi kita. Wong kayak Tuhan aja Nabi lagi. Memang nangka itu perintah Allah. Itu aturan agama kita. Kita disuruh mengagungkan Nabi. Ujar Sahibul Maulid, habis sudah penaku nih, karing sudah isi pena untuk mencatat kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan Nabi. Masih kurang lagi besok. Andai kata pun air laut habis dijadikan tinta, ranting-ranting beratan dijadikan pena untuk menulis kebaikan, belum habis lagi. Saking besarnya, saking mulianya Nabi kita. Karena mudahan kita dibukakan Allah Ta'ala sepenuhnya untuk melihat bagaimana kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi kita ini bukan Tuhan, itu aja. Nabi kita Nabi, Rasulullah Muhammadur Rasulullah Nabi, Allah Tuhan kita. Nabi, Nabi, Allah, Allah. Kayak itu kalau itu. Tapi Nabi kita ini diciptakan Allah untuk jadi mazhar Allah. Dijadikan Allah Ta'ala untuk menjadi tempat pandangan umat Nabi Muhammad melihat kebesaran Allah di Nabi Muhammad. Tapi Nabi bukan Tuhan. Tempat melihat Allah di Nabi Muhammad. Hendak melihati Allah yang maha pemurah, lihati Nabi kita. Melihati Nabi yang maha Allah Ta'ala yang maha indah, lihati Nabi kita. Allah Ta'ala yang maha rahman rahim, lihat Nabi kita. Yang ra'ub,
lihat Nabi kita. Yang penyayangan, lihat Nabi kita. Allah Ta'ala yang pemurah, semua ada pada Nabi kita. Kan karena juga memang Nabi itu tidak berucap kecuali firman Allah. Ucapannya aja firman Allah, apalagi kelakuan sidin. Lisanul hal afsau min lisanil maqal. Lisan keadaan, ya, gerakan, kelakuan itu lebih afsah, ya, lebih fasih daripada pandiran. Sementara pandiran Nabi aja dianggap wahyu. Surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bertutur kecuali wahyu Allah. Jadi itu dibesarkan, kita agungkan, kita muliakan. Kenapa? Allah Ta'ala sendiri memuliakan Nabi kita. Ada apa Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita? Padahal Allah Ta'ala laghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala kada perlu dengan alam semesta, termasuk dengan Nabi kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita? Karena Allah Ta'ala ingin memuliakan dirinya sendiri melalui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau memuji dirinya sendiri melalui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau langsung kita, barangkali kita bisa khusyuk, bisa tembus langsung hendak memuji Allah, mengagungkan Allah, Allah Ta'alanya aja karena kalau dilihat, kayak apa? Bagaimana sempian sejarahnya Nabi Musa alaihissalam sudah tahu kita. Hendak melihat Allah, kadang kau melihat dalam artian kan hendak mengagungkan Allah nih. Hendak melihat Allah kada kawa lantaroni ikam kada kau melihat aku, ujar Allah Ta'ala. Bagaimana Jibril alaihissalam ketika diajak Nabi untuk menghadap Allah ke hadratullah, ujar Jibril, ulun sampai di sini aja hendak kayak ulun menggani ipian, kalau selangkah aja ulun terbakar ulun. Jibril aja kada kawa, apalagi kita Jibril kada apa kada, RT aja kada. Hendak bertemuan Allah Ta'ala langsung, hebat banget. Dan ini memang keindahan yang luar biasa, keasikan yang luar biasa kalau ketemu Nabi. Begitulah Nabi kita. Memang disuruh Allah Ta'ala mengagungkan. Cuma Allah Ta'ala kadang menyuruh Nabi kita tuh dijadikan Tuhan. Memang makhluk Nabi kita, cuma makhluk yang diistimewakan Allah. Tempat melihat kebesaran Allah di Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pian, sahabat jarang kalau terdengar tuh karomahnya sahabat. Yang terdengarkan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali, Syekh Muhammad Arsyad, wali Songo, bubuan wali itu karomahnya yang ada bisa berjalan di banyu, karomahnya ibadah, istiqomah beribadah. Sahabat jarang terdengar. Kenapa jarang terdengar karomah sahabat walaupun ada karena tertutupi 1000 karomah. 1000 kali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum bisa membayangkan nang kayak apa hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Ya Allah, Allah Ta'ala beri kemuliaan besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kadawani kita dengan Syekh, takzim kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi dengan sahabat ini kita kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kita kan ada apa-apanya, bulu batis sidinnya kada. Tapi ketika beliau dibanding dengan sahabat, ya, kita bukan mengkastakan manusia, ini memang kehendak Allah. Karena kawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melawani sahabat, karena sahabat bertemu langsung dengan Nabi kita, melihat Nabi kita, itu kemuliaan sahabat. Coba pian pikirakan, coba kita pikirakan. Sampai bisa bertemu Nabi kita tuh kayak apa hebatnya. Untungnya sahabat Nabi bisa melihat Nabi hari-hari. Jarang juga kalau terdengar wallahu alam, ulun kada pernah menemukan riwayat. Kalau ada kada apa-apa juga, cuma jarang terdengar riwayat sahabat bertemu Lailatul Qadar. Ya kalau copian, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr
malam Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh 83 tahunan beribadat. Bahimat sekali melihat Lailatul Qadar itu fadilah ibadah masih bagus daripada beribadah 83 tahun bertemu Lailatul Qadar. Hebat Quran kalau itu memadakan luar biasa. Tapi sahabat jarang terdengar melihat itu. Kenapa? Karena sahabat hari-hari melihat yang lebih afdol daripada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu 1000 bulan, kalau melihat Nabi 1000 tahun atau 1.000.000 tahun, bahkan kada terhingga. Karena semua Lailatul Qadar, kada ada Lailatul Qadar itu kalau kada ada Nabi kita. Bagaimana kita bisa membaca Quran dengan baik? Quran yang ada itu sebukuan dan bahkan ada di tangan kita. Secara fisik ada, kertasnya ada, kertas Quran itu ada, tulisan Quran itu ada, sudah ditulis ucapan Nabi, Al-Quran yang diucapkan Nabi, salah ulun salah sambat. Al-Quran yang dikeluarkan melalui mulut Nabi yang sudah ada itu. Lalu timbul qiraat 7, qiraat 10 itu juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Asim, ya, bacaan yang biasa kita baca itu dari Nabi. Jadi Quran itu kan kalam Allah. Kalam Allah, siapa yang bisa mendengar kalam Allah Ta'ala secara langsung? Siapa kawa? Nabi Musa aja yang kalam, kalau zat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, kada kawa kecuali Nabi kita. Nah, yang kalam Allah Ta'ala tuh, misalnya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan yang keluar dari mulut Nabi. Kemudian muntung kita umpat juga karena kawa didengar telinga kita dengan bahasa Arab. Itu kalam kodim Allah Ta'ala yang dikonversi ke mulut Nabi. Nah kayak itu bunyinya, maknanya itu sama persis, redaksinya sama. Tapi ketika ada pada zat Allah Ta'ala yang wajib al-wujud, yang punya kalam itu, yang mutakallim, samalah, pasti kada sama. Tapi maknanya kayak itu tupang, bacanya kayak tupang. Cuma ketika kayak tupang yang dibacakan oleh Nabi kalam Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita pada nang kayak tupang bacaan sama nang kayak itu, berarti ada samaannya Allah Ta'ala, ada mungkin kalamnya Allah. Cuma yang Al-Quran itu kalam Allah, ya. Kalau hendak tahu yang sebenarnya laisa kamitslinya, hakikatnya itu ayo karena masuk ke surga, pasang ai telinga biar dengar suara engke apa kalam Allah Ta'ala. Kalau pian kau menjelaskan berarti itu lain kalam Allah Ta'ala kalau kau dijelaskan. Karena begitu kau dijelaskan berarti ada samaannya. Kalau ada samanya berarti itu lain ampun Tuhan. Karena antara kalam dengan zatnya itu pada hakikatnya satu, ya kan kayak itu. Esa pada zat, pada sifat, pada af'alnya Allah. Nah, lalu kalam yang Allah Ta'ala yang itu, yang kita kada tahu, ya, kecuali Allah Ta'ala mau unjuke karena di akhirat. Nah, sekarang kalam Allah Ta'ala itu, nah, Nabi kita yang ma'anuakan, berarti kemampuan besar kalau Nabi kita itu Allah Ta'ala kasihkan. Jangankan Nabi kita, gunung yang kokoh itu aja dituruni firman, "Lau anzalnal Qur'ana ala jabalin larta'aytu khasyam mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Quran itu diturunkan ke gunung, betelinga ke gunung kadakah? Kada diandaki di gunung kalam Allah Ta'ala tuh, diandak di gunung hancur berkeping-keping karena kalamnya belum lagi zatnya.
Kalamnya Allah Ta'ala hancur gunung tadi. Tapi ke Nabi kita, kalam tadi kada hanya turun dengan Nabi, imbas sampai dengan Nabi, direkam oleh Nabi, dikeluarkan oleh Nabi dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mengetahui kalam Allah Ta'ala itu melalui mulut Nabi, makanya mukjizat Allah Ta'ala, mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi kita yang paling besar adalah Al-Quran, karena itu kalam Allah. Yang Al-Quran itu jarang kita baca. Ya kalau kita kadusa ngeles gini ya, kalau itu menyinggung kadusa kepada pian ulun, menyinggung pian kadusa langsung aja, bukan. Makanya ulun sebutkan kata-kata kita, ulun rajanya, ulun betakun minta maaf lah kada menyinggung. Cuma untuk menyadarkan kita sama-sama, terutama ulun lagi minta maaf kada wani menyinggung orang, takutan. Banyak membaca Quran kah, banyak membuka HP, selesai urusannya, jawab masing-masing. Ulun lebih baik ulun jawab bersama. Kira-kira 98% terbanyak membuka HP. Hendak WC aja buka HP, keluar WC hendak buka HP, hendak guring buka HP, di kantor buka HP, di jalanan buka HP. Qurannya bila jangankan membuka Quran, wadah Qurannya aja tuh kada ingat lagi. Kita melihat kalam Allah Ta'ala itu nah. Saking hebatnya Nabi kita, kita kurang mensyukuri. Jangan sampai ulun kada wani memadahkan pian kada mensyukuri, apalagi madahkan diri ulun. Jangan sampai, mudahan kita jangan sampai termasuk orang yang kada mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad nih. Untung mana kita jadi umat Nabi Muhammad nih, untung. Bayangkan pian, makanya ini obat bagi kita. Umat Islam itu diampuni, ada satu riwayat, diampuni sebelum bubuhan kita ini minta ampun. Saking nyamannya jadi umat Nabi Muhammad, diampuni sebelum kita minta ampun. Dan kita andai kata dosa kada ingat, kada mau minta ampun, tapi selama masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terpatri, terhunyam baik di dalam hati sanubari kita, meyakinkan bahwa Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, maka tetap aja masuk ujar Nabi, aku bantu umatku kena di akhirat yang ganal-ganal dosanya. Makanya untung banget jadi umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad tuh Nabi kita tuh, Nabi kita itu menyayangi kita, menyayangi sepenuh hati, kada ada kisah tuh Bang. Pian cinta dengan anak pian, jauh cinta Nabi kita, jauh cinta Nabi kita, lebih besar daripada cinta abah yang melahirkan kita. Ruh kayah pian yang ada itu, yang ada dengan pian sama aja ruh yang diberikan kepada ulun. Makanya kita sesama, makanya kita disebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu bading sanakan. Ya kalah, siapa abahnya? Nabi Muhammad abahnya. Nah apa abahnya? Oh paling sayang abahnya itu membela kita mulai hidup sampai ke mati. Itu Nabi kita. Jangan sampai lupa dengan Nabi kita. Jangan sampai adab dijaga dengan Nabi kita, adab dijaga dengan Nabi kita. Jangan sampai mengiktikadkan Nabi itu bisa salah. Jangan sampai Nabi kita dipadahkan bisa tersalah. Tersalah aja jangan, apalagi salah. Karena Nabi kita maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar al-insanu mahallul khata' wan nisyan jar. Manusia kan tempatnya salah dan lupa, itu manusia pada umumnya, manusia biasa. Tapi manusia bashar lakal bashar, manusia tapi bukan sebagaimana manusia biasa. Siapa itu? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan supan,
Jangan segan-segan itu yang kita agungkan, kita muliakan Sayyidina, panghulu ulun, junjungan ulun, Nabi besar, kanjeng Nabi, apalagi baginda Nabi, apalagi orang menyambat macam-macam yang besar karena mengagungkan Nabi sesuai Allah Ta'ala sendiri. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkatkan sebutan engkau. Allah Ta'ala sudah mengangkat Nabi kita, dan Allah Ta'ala kada ridho aku ikan bubuhan jangan kemun kita ini kalau sudah dikesah bubuhan Rasul aja, bubuhan Nabi yang pangkatnya di atas kita nih dipesani Allah, ku pesani ikam wahai Nabi dan Rasul berataan, jangan sampai merasa tinggi, merasa sama aja tuh dengan kekasihku Sayyiduna Muhammad nih, sama ikam merasa tinggi, ku cabut kenabian dan kerasulan ikam. Kenapa? Kalau ikam merasa sama berarti ikam merendahkan Nabi Muhammad. Menganggap Nabi sama berarti kita merendahkan Nabi Muhammad. Merendahkan Nabi Muhammad berarti sama merendahkan Allah. Kenapa? Ini Allah ciptakan yang terbaik. Pian ahli dalam mengolah malah kursi mebel, ya. Pian mengolah kursi mebel bagus benar kursi mebel pian itu sampai pian tengah bagusnya ulahanku nih. Bagusnya ulahanku nih. Lalu ada orang datang, ini mebel ini sama aja dengan papan yang dibuang, kursi diulah, kursi dipaku-paku nang kayak itu aja sama aja dengan kursi, yang penting kan sama duduk. Lain kalau mahina kalau dengan tukang ulah mebel, mau mahina kada merendahkan. Jadi tidak mengagungkan Nabi itu memfitnah Nabi. Karena Allah Ta'ala menciptakan Nabi untuk dimuliakan, tapi bukan untuk disembah. Dan itu memang aturan Allah Ta'ala. Pian tasyahud awal atau tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita disambat, disebut Nabi kita. Mudahan di lidah kita nyambat Nabi, mudahan di hati kita ada Nabi terus. Insya Allah andai kata pian sugih benar bisi duit harta banyak, insya Allah kada bakalan dihisap Allah Ta'ala harta pian yang sembanyakan itu. Karena apa? Kedekatan pian dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Allah Ta'ala menghisap hartanya seorang, harta orang yang parak dengan Nabi. Dosa pian sembanyakan kada bakalan diampuni Allah Ta'ala. Sempurna pengampunan Allah Ta'ala kalau belum parak dengan Nabi kita. Mana dalilnya? Walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, datang mereka pada engkau ya Muhammad, datang sekali ke Nabi kita dulu, datang hanyar fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Setelah itu wastaghfaralahumur rasulu, Nabi kita memintakan ampun kepada mereka yang datang kepada Nabi kita tadi. Hanyar apa? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti sungguh Allah Ta'ala mereka temukan dalam keadaan Allah Ta'ala sangat menerima tobat kita dan sangat menyayangi kita. Syaratnya kita datang ke Nabi, ya, datang ke Nabi, lalu kita minta ampun kepada Allah. Setelah minta kepada Allah, Nabi memintakan ampun. Hanyar kita menemukan Allah Ta'ala mengampuni kita. Nangkaya apa caranya? Kita kada berada di zaman Nabi, datang ke Nabi. Nangkaya apa datang ke Nabi? Lalu kita memusyahadahkan Nabi, menghadirkan Nabi. Nangkaya apa cara menghadirkan Nabi? Iya bersalawat tadi. Nangkaya apa cara bersalawat? Biar kada ingat, muntung aja tuh iya berparak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Kada ingat, apalagi dibarengi dengan cinta. Amun sudah cinta kita takajut aja gini membaca salawat, iya asik juga, apalagi beristilah. Lalu karena salawatnya bagus banget dengan Nabi, lalu terdorong hendak nangkaya Nabi juga sembahyang malam, akhirnya asik.
Asik dengan siapa? Akhirnya asik dengan Allah Ta'ala juga. Kalau berkat dengan Nabi, lalu mau sembahyang malam, lalu hendak juga beribadah kayak Nabi. Nabi kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah, jadi nyaman sembahyang berjamaahnya. Ini berkat Nabi juga. Lalu kada mau meninggalkan sembahyang yang 5 waktu. Lalu karena sudah kedekatannya dengan Nabi, supan dengan Nabi, supan dengan dirinya sendiri. Biniku, anakku, bahari kusari kita harus, rupanya aku tersalah. Yang kusari itu diriku seorang. Ding sanak, kalau saudara secara umum kita bersaudara, kalau dengan nur Nabi kita bading sanak, kalau abahnya, kalau Nabi kita menyariki diri sendiri. Ya Allah, itu secara nuraninya, tapi secara akliyah, akal, aku cinta dengan Nabi, aku terbayang dengan Nabi. Masa aku dengan biniku supan, aku menyariki biniku, biar biniku tuh salah, dan tanda kutip salah, amunnya berzinah di sana, itu kada kalau dipertahankan, artinya amun kepribadi aja, ku maafakan biniku. Masa akhirnya jadi nyaman rumah tangga, kenapa? Inya karam di nur Nabi. Dengan anak bahari penyarikan, sayang dengan anak. Yang dulu setengah mati dengan bini, kada lagi bunyi di sela-sela, tapi lain ulun itulah, ulun kada pernah pang itu, insyaallah di sela-sela tang anu itu ada wadah duit rahasia, di gulungnya dimasukkannya di situ, ada di kaos sepatu, ada di mana-mana kan, di andaknya duitnya itu banyak mana duitnya, nya kada bisa nyimpan di bank, sembunyinya di situ di bawah itu, ya berjuta-juta, pelit banar dengan bini. Kada lagi nya baik dengan bininya, dengan tetangga baik, batinnya bagus juga dengan orang, kada lagi pangarasan. Kenapa? Ada Nabi di dalam hatinya. Lalu terbayang terus Nabi, sallallahu alaihi Muhammad, tahajud tuh iya asik. Begitu mendengar Nabi Muhammad asik, begitu mendengar Nabi Muhammad asik, kada maunya terendahkan Nabi, kada mau. Kalau orang sudah menghunjam di dalam batinnya mengagungkan Nabi, kada waninya besesambat Nabi yang kada baik. Besaidina gin kada besaidina rasa anu. Kalaupun inya kada besaidina karena sekadar memang itu meumpati perintah apa adanya. Tapi kalau inya anu, inya usahakan pakai saidina. Penghulu, amun ibaratnya tokoh masyarakat, abah anang dikira orang abah anang. Semua orang, kenapa orang mengenal abah anang? Karena Tuhannya, karena sidin dimuliakan. Lalu kita seorang mana anum lagi, masa kada ada apa-apanya dengan abah anang itu. Lalu kita seorangan mengenal anang, nang, apakah kada kurang ajar itu? Tapi ujar abah nang, kia wajah aku anang kada apa-apa, aku jawab pang menyuruh, ayo kia silakan, jadi kada berdosa juga. Bertambah abah anang pang ujar sini kan jangan mengiau aku abah lah, lalu kita mengiau abah, orang menyalahkan lah kada, karena kita kada purun menghormati sidin, boleh juga yang itu. Makanya ada istilah sulukul adab hairun min imtisali awamir, kita beradab lebih baik daripada menjalankan perintah apa adanya. Nah ini kejunjungan Nabi kita. Mudahan kita siang dan malam selalu terbayang-bayang Nabi kita. Mudahan dijadikan goya apa napa itu menjadi puncak angan-angan. Goyatu amalina, puncak angan-angan kita kemana? Ke Nabi kita. Puncak angan-angan ulun belum bisi rumah, hendak kayak bisi rumah, angan-angan tuh, angan-angan. Pian sedang membangun rumah, nilainya 5M, tuh angan-angan tuh. Oh, ada juga rumah sudah jadi, apa-apa sudah jadi, tapi anak bebinian belum kawin, belum nikah lagi. Nah itu aku jarang anakku sudah nikah mati gin kada apa-apa lagi. Itu angan-angan kita. Ada angan-angan berapa tahun anak jadi DPR, ada angan-angan ini minta maaf, ini tahun pemilu, tahun apa itu pilkada tahun 2024, yang itu kan angan-angan dari sekarang ini ya.
Yang ada di otaknya yang bubuannya hendak jadi DPR, hendak jadi gubernur, hendak jadi menteri, hendak jadi presiden, sudah siang malam tuh otaknya itu, jangankan presiden. Kalau Pak Anies kan sahabat Anies ada di sini, itu kan angan-angan tuh, angan-angan beratan tuh. Ya kalau mungkin Pak Prabowo hendak juga, atau Pak siapa, itu kan angan-angan mereka juga, angan-angan mereka semua tuh. Yang hendak jadi anggota DPR, hendak bahkan jadi angan-angan, mungkin Pak Rudi Mas'ud, Pak Andi Harun, Pak siapa, Pak Isran hendak maju lagi jadi gubernur atau hendak jadi wali kota. Wah ya hinanya begerlia, itu angan-angannya hendak. Tapi itu semua jangan kita jadikan puncak angan-angan. Jadi kita jangan menyalahkan angan, kita kan punya angan-angan juga. Hendak diisi mobil. Kalau bubuannya kada memikirkan mobil, apa kada ada bedanya? Ya kita jangan menyalahkan orang kalau tuh, itu kalau jadi PR culas itu jangan, itu kita kalau orang baik kayak itu kalau tuh. Nah, itu angan-angan juga. Kita hendak bisi rumah, angan-angan juga. Hendak bisi rumah ada kolam renangnya, angan-angan. Hendak bisi bini 2, 3, itu angan-angan bagi pian. Kalau ulun kada lagi angan-angan, memang kenyataan. Nah, tuh. Nah, itu semua angan-angan kita yang belum tercapai, tapi jangan dijadikan puncak angan-angan. Itu hanya fata morgana semua, tapi angan-angan puncak goyatu amalina, puncak angan-angan kita sebiji, yaitu berjumpa dengan Nabi kita. Kawakah kita jadikan itu puncak angan-angan kita, Nabi kita yang menyayangi kita, sehingga kita kawa beribadah, sehingga di hari-hari Tuhan kita ini yang itu kita anuakan Nabi yang kita jadikan puncak angan-angan. Itu yang kita jadikan puncak angan-angan. Yang menyayangi kita, lebih menyayangi daripada orang tua kita sendiri, yang membela kita di akhirat, yang menyelamatkan kita kena. Makanya tadi kan alhamdulillah kalau tuh, makanya kita baca salawat dengan Nabi kita. Ayo kita baca salawat kamilah sekali barang. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nah, itu pembukaannya hendak membaca salawat tadi, supaya waktu kita membaca salawat nyaman sudah. Oh, nah kayak ini pang bersalawat dengan Nabi ini, nyamannya bersalawat kepada Nabi. Pian beribadah, ibadah pian mulai balik. Nah, puasa, sholat, bahyang siang malam, puasanya, bersedekah, pokoknya hati yang bersih, yang baik itu ibadah batin kita. Ada juga ibadah kita dibedakan salawat. Salawat pian ratusan ribu bahkan puluhan juta sudah yang dibaca salawat tadi. Bayangkan puluhan juta, sebiji aja diambil daripada salawat pian tadi tuh. Lah, diambil salawat pian tuh dari yang berpuluh juta, diambil sebiji salawat pian bersalawat, kada ikhlas purang. Lalu pian membaca salawat sekali itu apa? Allah Ta'ala beri rahmat kalau tuh 10 kali, kalau tuh balasan Allah. Jadi yang dari sekali tadi Allah Ta'ala beri pahala kayak gunung, malaikat memintakan ampun. Dari yang 10 rahmat Allah Ta'ala tuh memberikan salawat kepada kita, 10 tadi diambil lagi satu aja diambil, kadusa 10-nya ini kan puluhan juta salawat pian seumur hidup. Diambil sebiji salawat 10 juta tadi. Dari 10 juta itu kan sebiji aja yang kada ikhlas pulang, kan pasti dibalas Allah Ta'ala sekali aja 10 kali. Kalau Allah Ta'ala mau unjuki, kita ambil sebiji aja kadusa ke 10-nya rahmat Allah Ta'ala dari sebiji salawat tadi.
Ini timbangan tadi, ini ibadah seumur hidup, diandak timbangan, ditimbang yang sebiji tadi, begitu timbang prek barat tetap yang sekali itu sebiji aja, apalagi diunjuki Allah Ta'ala 10 biji, apalagi semuanya diunjuk Allah Ta'ala salawat itu. Makanya salawat ini kadang-kala diganggu gugat pada di akhirat, hendak diambil diunjuk akan pahala salawat kepada orang yang kita zolimi. Misalnya kita ada bermasalah dengan orang, kada ingat kah berdosa orang, kada boleh diambil daripada di perbendaharaan salawat itu, dipegang baik-baik untuk umat Nabi Muhammad. Saking hebatnya nur. Kalau kita beribadat itu karena tergantung keluasan diri kita, tapi kalau salawat itu dari min haqqi rububiyah, dari hak ketuhanan. Allah Ta'ala memberi rahmat itu biar ikan beribadah seumur hidup kada seberapanya. Ingat kalau bahari yang orang beribadah berapa 500 tahun kayak itu ya, kalau yang minta balasan daripada Allah Ta'ala, daripada ibadah Allah Ta'ala itu kumpulkan ibadah yang ikam selama 500 tahun tuh sebiji mata ikam aja tuh hendak membalas yang itu. Sekarang pian bukan diberi Allah Ta'ala mata, diberi Allah Ta'ala nabi sebukuan kita untungnya. Maulah sudah kita merasa miskin, merasa susah, kalau Nabi ada terus di batin kita. Makanya jor abah gur sekumpul andak ngaran Nabi Muhammad itu di dalam batin kita nih, di dalam hati kita selalu terbayang-bayang. Makanya lagu LP Sukais itu bagus banget, biar kadosa diubah syairnya, tinggal diubah isi batinnya aja, Nabi di dalamnya. Ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku, tuh kan. Apalagi nabinya, kemana saja ku melangkah ku bawa, tuh kan nabi tuh. Jadi nyaman bernyanyi, rasa nabi didengar, apa aja kita dengar. Makanya kita kada mau lagi menyalahkan orang hendak berdangdut kah, hendak berok kah, hendak napakah inya musiknya. Selama itu kada maksiat di dalamnya, biar orang asik di situ kasih. Jadi kita asik, nyaman. Itu jalur gembira. Saya kira ini dulu, minta maaf. Kada jadi kita membuka ya kalau tapi hanya pembukaan sholawat. Mudah-mudahan jangan lepas kita daripada Nabi kita. Ulun menyampaikan bukan oke-okenya, cuma mengulang apa-apa yang dikatakan oleh guru kita, hak yang benar, supaya kita mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita, tapi tidak menyembah Nabi kita, mengagungkan Nabi kita, memuliakan, mengagungkan Nabi sama mengagungkan Allah. Dan Nabi tidak pernah terlontar di mulut sidin, apalagi di batin beliau. Kadada terbayang tidak terlintas di akal beliau bahwa umatnya ini masuk neraka, kadada. Sampai kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku berataan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, mereka bertanya, qalu man aba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asoni, siapa yang maksiat kepadaku. Nabi kan memadakan dakhalan nar, aturnya masuk neraka tuh. Siapa yang, ujar Nabi kan, siapa yang taat masuk surga, siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang kada mau taat masuk neraka. Ikam kada. Waman asoni faqada aba, siapa yang kada mau taat lawan aku, inya kada mau aja lagi, belum mau lagi han. Saking batinnya Nabi itu menyayangi kita. Ingat itu, abah aja kita katulahan, apalagi dengan Nabi kita, abah yang agung bagi kita. Mudah-mudahan kita karena kada bertamuan Nabi, muntung kita kada mimpi dengan Nabi, muntung kita barang mimpi ketemu dengan Nabi. Kada ketemu Nabi kita bermimpi nih, melalui mimpi, muntung barang, batin barang, itu sama sudah. Atau kita kada kawa melihat Nabi secara langsung, mimpi barang, mimpi, tapi mudah-mudahan kita bertemuan Nabi ya di padang mahsyar, di mana-mana. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi insyaallah
di bulan depan ulun minta izin kada masuk karena pada saat itu tanggal di hari minggu kedua ulun ba umroh ke Madinah, dan itu memang diniatakan oleh guru Udin, diniatakan supaya pas 12 Rabiul Awal ada di Madinah. Itu tanda cinta. Pantas saja dimuliakan Allah Ta'ala, tanda bahwa beliau betul-betul cinta dengan Nabi. Di Unting Sidin tanggal 12 Rabiul Awal dibawailah ulun yang kadada bisi apa-apa ini. Mudah-mudahan pian berataan kawa tatulak bertemu dengan Nabi di Madinah. Jadi kalau pian tulak berumrah ke Madinah berniat, walaupun Nabi itu bukan termasuk rukun umrah, rukun haji, tapi ingati rukun umrah dengan rukun haji itu kadada kalau kadada Nabi kita. Jadi abahnya rukun Nabi kita itu. Jadi kalau kita ke Madinah, hendak berumrah ke Mekah, berniat benar, yang utama hendak batumoan dengan Nabi. Lalu kita berumrah berkat Nabi, mudahan kita tatulak barataan, tatulak. Saking cintanya tuh guru, cocok aja Allah Ta'ala tinggi akan pangkatnya, mulia akan Sidin. Karena apa? Memuliakan Nabi itu karena kerinduannya. Spesial mau Unting tanggal 12 pas, walaupun kita biar kada tanggal 12 gen, cuma ini karena wujud daripada begitu besarnya cinta Sidin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya biasa-biasa aja, tapi cintanya itu kepada Nabi bujur-bujur besar, ikhlasnya luar biasa. Ulun kira ini dulu, minta maaf, minta reda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah, minta ampun maaf gasan guru Hatim bin Salman ya. Mudah Sidin segera cepat sembuh, dan ulun habis Isya kena habis langsung sembahyang berjamaah, kena langsung cepet-cepet aja bulik sebab ada undangan lagi habis Isya, wadahnya agak jauh. Itu guna muntatulak juga, tapi dicoba juga menerobos ke sana kena habis Isya nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi rasulillah, minal barrina bi masyayikhina, wa minal barrina bil walidain. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi qarbana, Allahumma shfi barrana syifan ajil khususan li syayikhina Haji Muhammad Hatim Salman bin Haji Salman Jalil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.